Time Management Part 2. Stand by. 3, 2, 1, action. Sekarang lagi recording ini pukul 17.18 dan detiknya selalu berdetak. Kok kamu 17.18? Punyaku 5.18 gitu. Ya sama lah, ini kan dipanjangkan, yang itu kan berarti 5 PM gitu. Oke, yuk kita masuk sekarang. Ya, kamu mendengarkan podcast Love Revolution bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie. Ya, kita kembali kepada serial tentang time management. Ini penting sekali ya, karena tadi kita udah belajar bahwa waktu itu adalah komoditi yang termahal di dalam kehidupan ya. Dan kemudian waktu ini seperti one way ticket gitu ya. Bisa ke sana dan nggak bisa kembali. Right? Nah, sekarang kita bagian yang kedua ini, yuk kita belajar untuk mempraktekkan. Nah, di buku Love Revolution di halaman 188, ini kami mengutip ada seseorang penulis buku yang luar biasa, best selling book The Purpose Driven Life. Penulisnya bernama Rick Warren. Dia berkata, "The greatest gift you can give someone is your time. Because when you give your time, you are giving a portion of your life that you will never get back." Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada orang lain adalah waktumu. Karena ketika Anda memberikan waktumu, itu artinya Anda memberikan sebagian hidupmu yang tidak akan pernah bisa kembali. Benar juga loh ini ya. Karena kalau misalnya kita lagi ketemu dengan orang minta waktu kita, dan kemudian kita mau ketemu orang, ngajak makan kopi. Kopi diminum bukan dimakan. Minum Kalau kopi. Makan kopi nggak enak ya. Minum kopi atau misalnya ketemuan, kemudian reunian, itu adalah valuable banget. Karena apa? Waktu itu nggak bisa kembali, betul nggak? Iya, jadi kalau orang sudah mau meluangkan waktunya dengan kita harus hargai, maksudnya gitu ya. Karena mereka tidak akan bisa mendapatkan waktunya itu kembali lagi. Ya, gitu. waktu aku mendapatkan kata-kata ini, Deb, dan kemudian mendengar ini, aku langsung merenung loh. Karena apa? Maksudnya itu memang benar-benar juga ya. Karena seringkali secara pribadi aku mungkin take you for granted misalnya gitu ya. Mungkin anak-anak juga I take them for granted karena mereka juga sudah jadi anak-anakku, anak-anak kita gitu kan ya. Tanpa mengingat bahwa how time flies gitu, cepet banget. Sekarang itu mau ketemu Angel aja sudah susah banget gitu ya. Udah gede, udah 22 tahun, udah punya opini sendiri, udah bisa make decision, udah karena make salah money itu juga, gitu ya. tapi karena Jauh, pandemi. betul ya. Dan maksudnya itu ini yang terjadi. Jadi yuk kita sekarang belajar tentang 3 hal, tentang wasting time, spending time, dan kemudian tentang investing time. Ini maksudnya gimana, Deb? Ya, jadi rupanya ada 3 macam penggunaan waktu, ya kan? Nah, kalau kita menganggap bahwa waktu itu berharga, maka kita harus membuat keputusan bagaimana kita mau menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya kan? Yang pertama tentang waste time. Waste time ini yang zona negatifnya, Daniel. Waste time ini artinya adalah menyia-nyiakan waktu yang ada. Buang-buang waktu secara ngawur gitu ya. Oke. Jadi kayak waktunya itu dibiarin aja untuk bergulir, detiknya terus berdetak, tapi kita nggak melakukan apa-apa yang berarti gitu. Nggak ada maknanya dan kemudian bahkan tidak menghasilkan apapun juga. Ya, artinya ini jadi definisi daripada waste time atau membuang waktu adalah seperti itu. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna. Betul. Untuk diri kita atau untuk sesama manusia. Yes, betul. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah spend time. Ya, nah spend time ini definisinya apa dulu? Spend time ini adalah termasuk zona netral. Jadi dia tidak negatif, dia tidak positif, ya kan? Spend time ini adalah meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu atau bersama dengan seseorang. Jadi cuman dalam konteksnya meluangkan waktu dulu ini ya. Jadi istilahnya belum tahu ini wasting time nantinya atau berguna atau enggak gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, invest time. Invest time ini adalah zona yang positif ya. Artinya adalah mendedikasikan waktu yang ada untuk melakukan sesuatu yang berguna. Right. Dengan harapan mendapatkan sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Nah, kalau ini bagus betul. Yang ini ya. Nah, ngomong tentang investasi sama dengan investasi uang. Kalau misalnya kamu punya duit, misalnya
10 juta atau 100 juta dan kemudian ada teman, yuk invest yuk sama gua yuk misalnya gitu. Entah untuk buka restoran atau misalnya apapun juga, trading dan yang lain-lain ya kan. Nah tentunya harapan kita pada waktu kita invest, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Walaupun memang di dalam menginvestasikan uang selalu akan ada resikonya, entah uang itu bisa hilang atau misalnya bahkan mengalami kerugian sekalipun ya. Nah, tetapi kalau kita ngomong tentang investing time, ini artinya kita dengan lebih berhati-hati untuk membuat perencanaan bahwa sejumlah waktu yang kita akan lakukan itu akan berdampak yang besar. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita lagi membuat recording podcast Love Revolution, ini yang mana? Apakah invest dong? Apakah waste, spend, atau misalnya yang invest time? Ya, menurut aku ini invest. Kenapa? Ya karena kita sedang membangun kehidupan banyak orang di luar sana yang mendengarkan atau menonton program podcast Love Revolution ini. Kalau kita melakukannya karena kita mau menginvestasikan waktu kita supaya bisa membantu mereka-mereka ini, memberkati mereka. Walaupun kita belum tahu hasilnya nih. Nah, makanya kamu para pemirsa atau pendengar kasih feedback kepada kami. Bagaimana supaya kami tahu pada waktu kami membuat podcast ini dampaknya sebenarnya buat kamu apa gitu ya. It will be nice supaya bisa kami menjadi satu acuan apakah ini buang-buang waktu sebenarnya atau misalnya it's good to spend time sambil kamu misalnya olahraga atau mungkin setir mobil atau di kendaraan umum atau mungkin bahkan it helps to develop your life. Mungkin it helps to bahkan memulihkan pernikahan kamu, membuat wawasan kamu bertambah atau mungkin menambahkan ada added value, ada nilai-nilai penambahan nilai di dalam kehidupan kamu. It will be nice ya kalau misalnya suatu kali ada orang yang berkata, terima kasih sekali Daniel, Debbie, karena podcast Revolution kehidupan pernikahanku lebih baik. Wah, keren dong ya. Pasti itu keren banget gitu ya. Nah sekarang kita mau kasih contoh-contohnya nih ya. Kalau melamun itu termasuk apa? Melamun itu pasti waste time. Kenapa? Karena gini, aku tuh punya satu penyakit waktu aku kecil. Suka ngelamun. Itu penyakit? Yes, itu penyakit. Sampai akhirnya ujungnya aku gak naik kelas. Jadi misalnya gara-gara kebanyakan ngelamun di kelas gitu? Gak juga, itu salah satunya. Jadi kadang-kadang itu kalau kita masih ingat kalau kita sekolah, kalau zaman dulu kan pakai kapur, guru nulis itu ya, papan tulisnya gede banget tuh, ingat kan? Ya di sekolah kita dulu, papan tulis itu bisa yang dikerek pakai katrol, atas, bawah, tengah, kanan, kiri, kanan. Betul nggak ya? Nah kadang-kadang guru itu mulai nulis dari papan tulis yang kiri kebanyakan atau yang tengah. Aku ngeliat nih depan nih, sambil gini nih, memperhatikan. Tapi kemudian tiba-tiba nggak tahu pikiran tuh kemana. Pada waktu aku sadar tiba-tiba papan tulis itu penuh. Penuh gitu ya. Serius itu? Sering kali seperti itu. Aneh ya, tapi kalau kamu gini, kenapa gurunya nggak bilang, Daniel, nulis? Kenapa nggak gitu? Ya aku juga nggak tahu gitu. Berarti kamu nggak diperhatikan sama gurumu? Nggak, ya bisa juga. Jadi dalam sekolah zaman dulu kan muridnya banyak. Kalau dalam kelas-kelas kita tuh biasanya sekitar at least 35 atau 40 sampai 45 murid. Banyak banget itu. Sedangkan zaman sekarang mungkin udah dibatasin satu kelas mungkin kira-kira 15 atau 20 murid. Tujuannya supaya bisa lebih memperhatikan. So ini salah satu contoh daripada wasting time yang nggak baik itu. Internet tanpa kuota bisa on terus. Gitu. Sehingga akhirnya ya itu menjadi salah satu hal yang membuat aku nggak ngerti apa yang diomongkan oleh guru dan akibat terburuknya ya nggak naik kelas gitu. Tapi nggak bisa ya, misalnya orang ngelamun terus tiba-tiba nanti bisa dapat ide gitu, kayak gambar-gambar yang ada. It's different. It's gitu. Different karena melamun dengan merenung adalah dua hal yang berbeda. Oke. Ya, melamun dan merenung adalah dua hal yang berbeda. Melamun itu dalam bahasa Inggrisnya apa sih melamun itu? Daydreaming. Thank you. Oke. Nah kalau merenung itu to ponder upon something ya. Kita maksudnya to meditate upon something. Berarti kita lagi mikirin kenapa ya kok misalnya ini bisa terjadi seperti ini gimana? Atau kenapa nih kok nggak klop antara A dan B ini kok nggak klop gimana ya? Oh ini pikirannya jalan maksudnya gitu. Tapi kalau ngelamun itu pikirannya nggak jalan. Pikirannya melayang-layang tanpa adanya suatu tujuan yang jelas, tanpa ada arti. Pokoknya misalnya
ngelamunin tentang hari ini pengen makan apa ya gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba mikir, yang cowok biasanya mikir cewek gitu cantik banget gitu apa ya gitu ya. Terus kemudian nanti masa depan kalau aku kaya gimana gitu, mobilku bagus gitu ya. Terus kadang-kadang itu terbawa itu ya. Jadi misalnya sampai aku misalnya lagi kuliah gitu terbawa. Aku sampai kadang-kadang takut kalau misalnya aku jadi orang kaya gitu, misalnya uangku banyak, jutaan dolar. Terus kemudian kira-kira kalau cari istri gimana ya? Istri ini nanti bener nggak ya cinta sama aku atau karena cinta sama uangku? I was thinking like that. I was like sampai kadang-kadang, waduh, repot juga nanti kalau istri jadi kaya nih, atau kayaknya gimana ya? Jadi aku gimana apanya? Aku so trapped in my mind loh, gitu. Makanya kamu sampai sekarang belum diizinkan Tuhan kaya karena ngelamunnya kayak gitu. Well, tapi ya untungnya udah kawin duluan sebelum kaya. Oh gitu ya. Jadi cintaku sudah teruji. Cintamu gimana? Tulus gak nih? Wah, tulus dong. Oh, for better or poor? Cintaku bukan di atas kertas. Di atas apa? Ranjang. Iya kan? Harus dibuktikan. Ada lagunya. Apa? Cintaku bukan di atas kertas. Nah, never mind lah. Ya. Lanjut. Well, oke. Jadi gini, kamu buat deh satu tabel seperti ini. Jadi kamu bisa dapat buku ini tentunya. Check out di Tokopedia kami ya, di Tokopedia Love Revolution. Dan kemudian di halaman 189 kami membuatkan tabel. Contoh ada 3 kolom. Okay. Ya. Yang kiri ini adalah waste time, yang kanan adalah spend time, yang tengah maksud saya adalah spend time, yang kanan sendiri adalah invest time. Nah jadi kami dorong kamu orang untuk mulai mereview kira-kira dalam 3 bulan terakhir ini, how do you spend 8 to 10 hours of your time. Misalnya dibuat jadwal, bangun pagi kira-kira mungkin yang kamu harus kerja di kantor, mungkin jam 6 kamu udah bangun atau setengah 6 misalnya ya. Definisikan kisi-kisinya apa. Mungkin kamu akan mendapatkan ada 12 aktivitas dalam hari itu. Sepanjang hari rata-rata kamu melakukan itu. Nah, mulai kategorikan kira-kira dalam waktu-waktu ini mana yang udah bisa jelas. Mana yang waste time, mana yang spend time, mana yang invest time. Karena bagus juga kalau kamu udah membuat perencanaan, karena ternyata kamu akan mulai menyadari, loh, aku nggak pernah buat rencana waktu ya. Nah, itu berarti jangan-jangan kamu udah waste 12 jam atau bahkan 20 jam dari waktu kamu. Kadang-kadang penyakit kita zaman modern pada waktu kita udah ngeliatin Instagram Reels atau TikTok dan kemudian nggak kerasa gitu ya. Tiba-tiba udah 2 jam. Ya, nah nggak itu terasa apa tiba-tiba tuh? 2 jam. Itu wasting time Itu atau totally spending time atau totally wasting siapa time. tahu dia lagi cari inspirasi. Nah, makanya beda banget kalau misalnya kamu memang lagi pakai Instagram Story, Instagram Reels ataupun TikTok ataupun Facebook untuk kamu mempelajari sesuatu, itu beda. Jadi di tangan orang yang berbeda, suatu kegiatan itu bisa kategorinya berbeda pula. Bisa. Sebuah pisau di tangan seorang penjahat itu bisa menjadi senjata untuk merampok orang. Bunuh orang. Yes, bahkan membunuh orang. Tetapi di tangan seorang chef, master chef, itu bahkan bisa menjadi satu tools yang sangat berguna untuk bisa motong-motong menjadi enak. suatu bahan makanan, masakan yang sangat berkualitas dan enak rasanya. Ya. Ngomong-ngomong lapar nih udah nih. Ya waktunya makan sebentar lagi. Lapar banget. Yuk, let's not waste our time. Let's catch up. Go. Nah, jadi sekarang contoh-contoh kasus ya kan. Kalau orang pacaran itu termasuk apa? Ayo. Yang mana? Ayo. Menurut kamu kira-kira yang mana? Kamu yang masih jomblo, yang masih pacaran, dan kemudian yang udah 3 tahun pacaran, 5 tahun pacaran, 7 tahun pacaran, dan berbangga gue udah 12 tahun pacaran. Waduh, lama banget. Nah, gimana nih? Coba pikirkan, kira-kira masuk kategori mana? Waste, spend, or invest? Well, kalau aku disuruh jawab, mungkin awal mulanya adalah netral. Spend time. Tergantung hubungan ini dibawa kemana. True. Gitu. Yeah. Kalau hubungan ini ujung-ujungnya adalah untuk menikah, maka itu menjadi invest time, ya kan? Karena kita akan membangun pernikahan kita berdasarkan semua yang sudah kita pelajari tentang masing-masing ketika masih berpacaran. Betul. Tapi kalau setelah pacaran 12 tahun dan ujung-ujungnya itu putus, maka bisa jadi it was a waste of time. It's totally a waste of time. Tapi tentunya gini ya, lebih baik kamu jangan salah kira apa yang kami baru saja katakan. Karena lebih baik putus pacaran daripada kamu menderita. Iya. Nangkep gak? Ya kan? Lebih baik kamu misalnya udah pacaran 3 tahun 4 tahun nih,
ya. Rata-rata orang pacaran zaman sekarang rata-rata kalau kami nasihati kalau di bawah 30 kalau sebelum mau menikah, at least pacaran dulu 2 tahun itu udah. Supaya kamu bisa ngelihat luar dalamnya, karakternya dites, masalah kepribadiannya, apakah orang itu sakit jiwa atau enggak. Misalnya orang itu kalau marah gimana? Tahu-tahu orang-orang kalau misalnya orang itu kalau marah semua barang rusak. So you got to be very careful. Kamu bisa terima nggak daripada kekurangan-kekurangan ini? Kalau misalnya dia marah itu semua orang dipukulin, kamu bisa terima nggak? Kalau kamu bisa terima, be ready bahwa kamu akan menjadi sansak hidup dia. Dipukulin, KDRT. Nah, kalau kamu nggak bisa terima, lebih baik putuskan sekarang. 2 tahun itu bukan waste time, tetapi 2 tahun itu nyelamatin masa depan kamu. Lebih baik putus sekarang, ya, daripada kamu menderita di kemudian hari. Iya, tadi maksudku juga gitu. Yes. Maksudnya tuh, kalaupun sudah pacaran 12 tahun, ya memang kalau dipikir-pikir that was a waste of time. Karena Totally waste of time. tidak berujung masuk ke dalam pernikahan. Tapi, kalau mau melihat dari sisi positifnya, bisa-bisa itu juga merupakan invest time. Karena apa? Karena akhirnya kamu tidak menjadi orang yang bodoh. Iya, tapi saya rasa kalau bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kurasa gini, kalau orang putus pacaran pasti akan selalu bilang I've wasted my time. Tapi kamu tahu nggak sih, biasanya orang-orang itu yang udah pacaran 12 tahun terus gak jadi married, terus ketemu lagi sama yang baru setahun aja udah married dia. Karena apa? Dia nggak mau membuat kesalahan yang sama. Iya. Soalnya kalau nunggu 12 tahun lagi umur berapa? Weird. Nah, jadi gini, pacarannya kalau memang udah ini tadi ya, untuk orang-orang yang masih lebih belia antara umur 20-an, 25 gitu ya. 2 tahun ini masa yang cukup untuk saling mengenali. Mulai awal pacaran, lihat dulu ya. Dari fisik, mata kita nggak udah deh, forget about inner beauty and everything. Kita akan lihat mata dulu. Ini kalau aku nih, zaman sekarang very practical ya. Lu bisa nerima nggak? Dia relatif, kalau misalnya cowok ngeliat cewek relatif cantik nggak? Enak dipandang nggak? Lu bisa nerima nggak dari semua make upnya dia? Kalau misalnya tiba-tiba lu pagi-pagi bangun, tiba-tiba dia belum make up, lu kaget, nggak kenal gitu misalnya ya. Kalau nggak bisa terima berarti ini perlu diuji gitu ya. Kemudian kalau yang cewek ngeliat cowok relatif ganteng nggak gitu ya, enak dipandang nggak? Nah, tetapi kemudian ini yang perlu di-upgrade banget. Ini yang perlu kita harus mengerti. Kalau saya pribadi, I'm interested to the brain. Nah, kalau cewek bego, saya akan it's a big turn off for me. Ya, kalau kamu gimana? Apa? Kalau cowok apa yang di kamu lihat? Apakah cara berpikirnya atau apa gimana? Kalau aku jujur pertama harus ganteng. Kalau nggak ganteng gak masuk hitungan buku. Maaf. Karena memang dulu pas masih remaja itu berarti kan. Berarti kok ganteng dong? Iya. Dulu waktu masih remaja kan memang lebih melihat penampilan gitu. Tapi setelahnya juga yang paling penting buat aku, orang itu harus baik hati. Tapi memang prosesmu tidak menyalahin hasil yang kamu terima. Kalau nggak baik aku pasti nggak mau gitu. Kalau jahat gitu aku nggak berarti mau. Aku baik, ya? Kalau marahnya berlebih-lebihan itu aku pasti nggak mau gitu. Kalau ngomongnya jorok kotor aku pasti nggak mau. Itu kalau aku. Yeah. Nah kalau aku gitu loh, nggak perlu kaya loh, makanya aku mau sama kamu. Tapi kamu kaya dalam Tuhan ya kan, sebentar lagi kaya di bumi dan di surga. Haleluya. Internet tanpa kuota bisa on terus. Oke, nah kita lanjut ya, contoh kasus yang berikutnya nih Dan, yang menarik loh. Bagaimana dengan main video game? Ayo. Main video game gini, main video game langsung aja ya, nonton drakor, nonton film, oke, nonton bioskop atau apapun juga. Ini kadang-kadang, ini ngomong dengan perspektif yang objektif. It could be a spend time. Kalau misalnya kita lagi capek, kita perlu detox untuk bisa cool off, cool down dari semua kesibukan yang ada. Nah, tapi kemudian kalau detox itu misalnya 30 menit atau 1 jam atau let's say 2 jam, oke lah. Nonton film, main game 2 jam setengah. Anything beyond 3 hours. Mulai dalam zaman sekarang, itu mulai borderline-nya adalah 3 hours. Mulai masuk dalam addiction. Kecuali kamu adalah film reviewer, game reviewer. You can make money out of your game live streaming. Anything above 3 hours, you are wasting your time. Ini borderline-nya ya. Kita ngomong nggak perlu bilang bahwa ini nggak main game. Ini langsung orang-orang yang di sini langsung telinganya dibuka semua nih. Nah, kecuali kamu adalah video editor, film reviewer, YouTuber atau blogger video, kemudian atau kamu buat konten-konten video game yang mana memang ngasilin duit
maka you can spend 8 hours karena itu memang Itu kerjaan karirmu. kamu. Beda ya. Betul, kamu jualan game, kamu harus ngerti apa yang kamu mainkan. Tetapi kalau memang cuma untuk kesenangan pribadi, anything kamu main lebih daripada 3 jam sehari, maaf dikata kamu sudah membuang-buang waktu kamu. Oke. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dalam satu hari itu cuma ada 24 jam, guys, ya. Dan harus ditelaah dengan baik. 8 jamnya kita luangkan untuk tidur. Nah, tidur ini pun bisa dilihat invest time, tapi kalau tidurnya itu untuk dimaksudkan menyehatkan tubuh kita. Yes. Tapi ada orang-orang yang tidurnya kelebihan lebih dari 8 jam gitu karena hobinya memang tidur. Nah, itu bisa jadi ya, it could be a waste of time. Yeah. Makanya itu udah dikasih garis batas 8 jam, 8 jam, 8 jam. Iya, 8 jam 30%, tidur. 30%. 8 jam lagi itu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mandi, makan, keramas, apalagi olahraga termasuk di dalamnya. Oke, terus kayak bersih-bersih rumah, nyuci, kan itu semua 8 jam itu untuk rutinitas perjalanan kita sehari-hari. 8 jam berikutnya adalah waktu bekerja. Produktif kita untuk bekerja menghasilkan sesuatu dalam hidup ini. Nah, jadi kalau kamu kerjaannya memang gamers atau apa tadi jualan game, boleh 8 jam sehari. Tapi kalau pekerjaannya bukan itu, ya tolong supaya dibatasin. Masa dalam 8 jam yang kedua nih. Jadi 8 jam kamu tidur. Kalau kamu memang lah ya rata-rata kadang-kadang mungkin aku pribadi mungkin kalau dilihat di my watch gitu, tidurnya mungkin antara sekitar 6 sampai 7 jam. Kalau aku harus 8. Yes. Kurang dari 8 pusing kepala. Setiap orang bisa beda-beda. Nah, jadi tentunya ada aktivitas-aktivitas lain yang mungkin more demanding. Bisa juga karena memang dalam kehidupan kita nggak bisa kaku, memang perlu fleksibel. Tetapi yang saya tekankan, yang aku tekankan gini nih. Kalau dalam 8 jam yang bukan untuk tidur, 8 jam bukan yang untuk produktif, tapi 8 jam yang tengah-tengah tersisa ini, kamu gunakan waktu 8 jam untuk main-main. Kamu mau bangun apa dalam kehidupan? Gitu loh. Nggak sadar tiba-tiba kamu udah berumur 26 tahun. Nggak sadar tiba-tiba kamu berumur 30 tahun. Dan you're still comfortable with it. Kamu masih nyaman dengan pola kehidupan kayak gitu. Tiba-tiba kamu 31 tahun. 35 tahun. Tiba-tiba kamu 40 tahun. Dan kamu merasa masih nyaman dengan hal-hal seperti ini. Ada kenalan saya yang saya kenal. Dia bekerja di satu perusahaan di luar negeri. Ya. Dan kemudian pekerjaannya cukup mapan, tetapi kemudian dia tidak berusaha untuk membangun perspektifnya atau membangun kehidupannya dengan pola yang lain. Suatu hari di negeri itu ada krisis ekonomi yang sangat panjang, kena layoff besar-besaran dan dia kena menjadi korbannya. Kemudian dia pulang dan sampai dengan hari ini dia susah sekali untuk getting up. Nah, pada waktu dia punya pekerjaan nih. Dia mempunyai satu relationship tapi dia took it for granted. Dan kemudian sampai akhirnya ya udah kalau lu nggak suka sama gue lu minggir. Jadi pokoknya sembarangan gitu. Dan memang hubungan itu akhirnya putus. Jadi udah seperti orang jatuh ketimpa tangga, hubungannya putus, kena PHK, sekarang udah pulang balik ke Indonesia udah lebih daripada 10 tahun and still cannot make it. Inilah realita kehidupan dan sekarang udah berumur at least 45 tahun. Dan masih struggle di dalam kehidupan. Guys, wake up. Karena apa? Hidup ini bisa benar-benar kejam. Bitter truth daripada kehidupan. Kehidupan ini bisa pahit banget dan kalau misalnya kita lagi ngomong tentang time management ini, kamu bisa berumur 50 tahun and you still can do nothing in your life. Kamu bisa berumur 60 tahun and you, maaf dikata, you can still be a loser. Apa yang kamu mau dapetin gitu loh. Maksudnya itu kamu nggak berhak untuk kemudian merasa iri dengan orang lain. Kenapa orang lain kok bisa diberkati, kenapa kok aku tidak? Karena orang lain mempergunakan waktunya dengan baik-baiknya and you don't. Exactly. Berkat Tuhan buat kita semua, apapun itu warna kulit, kepercayaan, gendernya, itu semua sama 24 jam dalam satu hari. And it's a gift. Itu hadiah yang kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya, yang kita harus bila perlu belajar. Zaman sekarang gampang banget. Iya, itu merupakan invest time. Kalau kita belajar itu karena kita memperbaiki pola pikir kita, punya wawasan supaya lebih luas, ya kan? Betul. Apalagi misalnya? Misalnya kalau orang tua menemani anaknya bermain, itu termasuk apa?
pastinya kita harus katakan dulu it's a time investment. Oke, tetapi lagi-lagi tentunya orang tua yang memang harus bekerja harus tahu keseimbangan waktu. Ada waktunya bahkan untuk meninggalkan anak, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk nemenin anak. Tetapi kalau sudah tidak punya waktu untuk nemenin anak dan kemudian tiba-tiba grow up, yang seperti tadi saya bilang, waktu yang sudah kita luangkan bersama dengan teman kita, ngafe kita, dengan pekerjaan kita, dengan bos kita, itu nggak pernah bisa kembali untuk anak kita. Iya, iya. Gitu. Jadi jangan sampai anaknya tiba-tiba aja besar gitu ya. Yes, contoh yang terakhir pergi honeymoon. Oh ya, ini kalau pergi honeymoon ini apa? Ya jelas investment lah ya. Betul ya. Jadi supaya pernikahannya menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Jadi ini yang terjadi guys. Jadi time management ini sesuatu yang very crucial di dalam kehidupan. And menurut aku pribadi nih Deb, time management itu adalah lifetime learning. Ya, tentunya dengan musim-musim yang berbeda kita harus mengerti apa yang kita harus lakukan. Tentunya kita harus berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan kasih hikmat supaya aku bisa benar-benar memaksimalkan waktu dalam kehidupanku. Memang kadang-kadang kita perlu spend time untuk bisa relax, nyantai. Mungkin aja bilang aja I just want to relax, I want to waste a little bit of time. Oke lah, 1 jam sehari untuk membuat sesuatu yang benar-benar being silly. Itu mungkin bahkan bisa menjadi sesuatu yang berguna buat kekuatan mental kita. Iya. Nah, kenapa kita mempelajari time management hari ini? Karena kalau waktu kita tidak di-manage dengan baik, yang ada nantinya kita akan selalu hidup dalam penyesalan. Right. Atur waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak bisa kembali lagi. Apa yang sudah terjadi kemarin tidak bisa diulang lagi. Karena itu, kalau mau menciptakan masa depan yang lebih baik, harus bisa mengatur waktu saat ini dengan sebaik-baiknya. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Di akhir daripada episode ini, tulis di kolom chat apa yang Anda terima, Anda pelajari dari time management ini, ya, supaya kami bisa tahu dan bisa menjadi berkat buat Anda. Terima kasih sekali atas support yang selama ini diberikan. Silakan repost ulang atau info ke teman-teman sekalian, subscribe di channel ini apapun cara Anda untuk mendengarkan atau menyaksikan podcast Love Revolution bersama dengan saya, Daniel Hendrata. Dan Debbie, see you next week. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Alright, itu PSBB itu aku paling seneng loh. PSBB. Yang Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Itu kalau ulangan 100 terus nilai itu. Serius? Oh, serius. Pinter ya? Bagaimana kita sebagai orang tua melihat potensi anak-anak kita. Ini kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua adalah supaya melihat spotting, headhunters gitu ya. Bagaimana anak kita ini talentanya apa. Kira-kira kita tidak over memaksakan, tetapi kita mendorong mereka untuk meraih potensi yang tertinggi. Dan memfasilitasi. Yes. Kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan itulah yang akan membuka cara berpikir, wawasan dari anak yang masih kecil itu. Kalau wawasannya tidak pernah dibuka, ya dia jadi orang yang sangat terbatas dengan lingkungan yang ada. Internet tanpa kuota bisa on terus.